Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahda dan pemirsa Wahda TV. Apa kabar Anda di siang hari ini? Ya, Alhamdulillah ya. Semoga kabar kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti penataran nasional seputar Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki materi ketiga setelah kita isoma tadi ya. Iya. Pemateri ketiga kita pada saat ini materi tentang hidupkan malam Ramadanmu dengan cahaya Qiyamul Lail yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita yaitu Al-Ustadz Haji Aswanto Muhammad Taqwi LCMA Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di siang hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan pemirsa Wahda TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan Anda bisa menyimak materi ketiga ini dengan menyiapkan catatan. Tentunya kuota juga, insya Allah rekamannya juga ada. Tapi lebih baiknya kita mempersiapkan diri untuk mengambil banyak manfaat ya dalam materi ketiga kita yang insya Allah Anda bisa juga bertanya di kolom komentar live yang Anda simak atau di 0823 33 5015. Baik, kita persilahkan Ustadz kita untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melanjutkan penataran kita seputar Ramadan dan amaliyah yang disyariatkan di bulan suci Ramadan yang sudah berada di ambang pintu tamu yang agung ini sebentar lagi akan menemui kita untuk bersama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada materi kita yang ketiga ini kita akan membahas seputar Qiyam Ramadan atau salat tarawih, di mana kita ketahui bahwasanya salah satu di antara syiar-syiar yang nampak dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak zaman dahulu, bahkan dari zaman Rasulullah, kemudian para sahabatnya, tabi'in, hingga hari ini adalah merupakan amalan yang sangat memeriahkan bulan suci Ramadan kita ini. Di siang hari kita berpuasa dan di malam hari kita melaksanakan Qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwasanya Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan semakin memperbanyak berbagai macam amalan-amalan ibadah. Termasuk diantaranya adalah amalan-amalan pribadi yang merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga amalan-amalan sosial kepada sesama manusia. Dan hal itu bertambah di bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan suci Ramadan ini Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya dan juga umatnya untuk melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, tentu kita sangat ingin mengetahui bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih ini. Begitu cintanya kita kepada Rasulullah, kita ingin menjadikan beliau sebagai qudwah, kita ingin meniti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW sehingga kita pun bisa menikmati ruhaniyah daripada Ramadan ini sebagaimana Rasulullah SAW menikmatinya. Nah, pada kesempatan kali ini satu sisi daripada amalan ibadah Rasulullah SAW kita ingin lirik, kita ingin lihat bagaimana hal tersebut dilaksanakan, kemudian terus diwariskan kepada para sahabatnya, tabi'in, para ulama-ulama kita hingga pada hari ini. Maka
Yang paling pertama bahwasanya Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rasulullah SAW memotivasi sahabatnya dan mengatakan, bersabda dalam hadisnya, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, yang didasari atas keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, keimanan bahwasanya hal itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan hanya mencari, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lampau. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan qiyam Ramadan, man qama Ramadan, melakukan qiyam Ramadan. Sebelum lebih jauh kita melihat apa-apa saja yang patut untuk kita perhatikan dalam melaksanakan sholat tarawih ini atau qiyam Ramadan ini, kita ingin mengetahui dulu definisi singkat tentang qiyamul lail. Qiyam, sebagaimana dalam hadis ini disebutkan qama Ramadan, qiyam, ya, qiyam yang artinya berdiri, melakukan sesuatu. Nah, qiyamul lail dari segi bahasanya, dari segi istilahnya, qiyamul lail adalah aktivitas ibadah yang dilakukan di malam hari, baik itu berupa sholat, membaca Al-Quran, zikir, bahkan juga mengkaji ilmu, semuanya dinamakan dengan qiyamul lail. Artinya dia melakukan aktivitas ibadah di malam hari. Sementara tahajud sendiri dia lebih spesifik. Ya, tahajud adalah bangun di malam hari kemudian melaksanakan ibadah sholat. Ya, bangun di malam hari kemudian melaksanakan ibadah sholat. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Rasulullah Hajjaj bin Amr Al-Ansari. Beliau mengatakan bahwasanya yahsabu ahadukum idza qama minal lail, dan seterusnya. Seseorang di antara kalian menyangka kalau sudah sholat, ya, di malam hari sampai subuh, dia menganggap dirinya sudah tahajud. Ya, maka kata beliau, bukan itu yang dimaksud dengan tahajud. Namun tahajud adalah yusalli sholata ba'da ar-raqdah, thumma yusalli sholata ba'da ar-raqdah. Sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Ya, kemudian sholat, ya, dilakukan setelah dia tidur malam. Jadi tahajud ini lebih khusus pada ibadah sholat yang dilakukan di malam hari yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Ya, didahului dengan tidur terlebih dahulu. Lalu Hajjaj mengatakan, demikianlah sholat Rasulullah SAW. Demikianlah sholat tahajud Rasulullah. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya secara umum. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari malam itu fatahajjad, ya, bertahajudlah, artinya bangunlah di tengah malam untuk melakukan hal tersebut. Nafilatan lak, sebagai tambahan, ya, bagi kamu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu kepada derajat yang tinggi, yang terpuji. Nah, jadi ini qiyamul lail, ada yang namanya tahajud, ya. Sehingga dari sini kalau kita melihat bahwasanya qiyamul lail lebih umum. Qiyamul lail mencakup seluruh amalan, baik itu sholat ataupun amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dan mencakup dia dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Adapun tahajud, maka dia adalah amalan khusus, yaitu sholat yang dilakukan di malam hari namun didahului dengan tidur terlebih dahulu. Nah, dari sinilah diambil qiyam Ramadan. Ya, sehingga qiyam Ramadan ini adalah ibadah yang dilakukan di malam hari pada malam-malam bulan Ramadan. Namun Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya karena hal ini telah banyak digunakan, ya, dan istilah ini telah populer digunakan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, sehingga qiyam Ramadan ini, ya, dia adalah sholat tarawih. Dialah yang dimaksud oleh ulama kita dengan sholat tarawih. Di mana sholat tarawih ini sebenarnya dari bahasa Arab yang ya berasal dari kata tarwihah. Tarwihah yang artinya istirahat. Nah, hal ini mengapa sholat qiyamul lail dinamakan dengan tarwihah atau jamaknya dengan tarawih, ya, bentuk jamaknya dengan tarawih.
Itu disebabkan karena mereka pada zaman dahulu melaksanakan sholat taraweh, sholat malam, qiyam Ramadan 4 rakaat yang panjang. Setelah itu jeda dengan istirahat sejenak. Setelah istirahat lalu mereka lanjutkan lagi 4 rakaat yang panjang. Kemudian setelah itu melakukan witir. Itulah sebabnya dinamakan dengan taraweh. Dengan demikian bahwasanya dia qiyam Ramadan. Dia juga dinamakan taraweh. Dia juga dinamakan dengan tahajud. Ya, semuanya ini adalah merupakan istilah-istilah, pada hakikatnya adalah solat yang dilakukan di malam hari. Kalau secara umum solat yang dilakukan di malam hari namanya qiyamul lail. Kalau didahului dengan tidur maka dinamakan tahajud. Kalau dilakukan di bulan suci Ramadan maka diistilahkan dengan tarawih. Pada hakikatnya semua sama, yaitu solat malam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, solat tarawih ini memiliki begitu banyak keutamaan-keutamaan. Memiliki keistimewaan dan keutamaan yang cukup banyak. Secara umum, salat tarawih ini sama dengan salat lail sebagaimana kita sebutkan tadi. Sehingga otomatis keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan salat lail itu juga masuk dalam keutamaan salat tarawih. Ya, misalnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya afdhalus shalah ba'dal maktubah, ya as-salatu fi jawfil lail. Salat yang terbaik, yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di tengah malam, yaitu salat lail. Kemudian juga itu adalah merupakan da'bus salihina qablakum, merupakan tradisi orang-orang soleh sebelum umat Muhammad. Jadi orang-orang terdahulu dari zaman dahulu, orang-orang soleh, merupakan tradisi mereka adalah melakukan qiyamul lail. Dan begitu banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya misalnya sebagaimana disebutkan dalam surat As-Sajdah yang sering kita dengarkan dan kita bacakan di hari Jumat subuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bahwasanya mereka bangkit dari tempat-tempat tidurnya untuk melakukan qiyamul lail, melakukan salat. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, di mana di malam hari itu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Khaufan wa tama'an, dengan rasa khawatir dan juga rasa harapan yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang akan diberikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka setiap jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa qurrati a'yun, penyejuk mata, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan di surga kelak. Sehingga ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Namun khusus untuk bulan suci Ramadan ini Rasulullah SAW telah menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ya, dari hadis Abu Hurairah dan juga yang lainnya, bahwasanya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi keutamaan yang pertama khusus bagi Ramadan ini adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Siapa kita yang tidak punya dosa? Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan-kesalahan dan khilaf sepanjang tahun ini? Ya, tentu kita semua pasti pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa selama setahun ini. Sebab kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti ada kesalahan-kesalahannya, tidak bisa terelakkan. Maka ini adalah merupakan peluang yang sangat besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Walaupun hal ini sebagaimana dikatakan oleh ulama kita bahwasanya yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil, sebab dosa-dosa besar membutuhkan tobat khusus. Kemudian keutamaan yang berikutnya, yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai syuhada dan siddiqin. Dicatat sebagai syuhada dan siddiqin, ya, sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang ketika salah seorang sahabat dari Qudha'ah datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, ya, mengatakan, wahai Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya Anda adalah utusan Allah. Wa aqamtus salawat, ya, dan saya melaksanakan salat-salat fardu.
wasumtu Ramadan wa qumtuhu. Nah, di sini yang menjadi titik yang perlu digarisbawahi, beliau mengatakan wasumtu Ramadan wa qumtuhu. Aku melakukan puasa Ramadan dan aku melakukan qiyam Ramadan. Ya, lalu beliau melanjutkan bahwasanya kemudian aku membayar zakat di saat telah sampai waktunya. Maka orang itu berangkat pergi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang meninggal, ya, mati, faman mata ala hada, siapa yang meninggal dan rutin melakukan hal-hal tersebut, maka kana minasy syuhada'is siddiqin. Ya, maka dia termasuk dalam golongan syuhada as-siddiqin. Ya, para syuhada dan para as-siddiqin. Kemudian keutamaan yang lain dari sholat tarawih ini, secara khusus bagi orang yang melakukan qiyamul lail atau qiyam Ramadan di malam Lailatul Qadar mendapatkan keutamaan khusus. Satu malam saja siapa yang tepat melakukan qiyamul lail atau qiyam Ramadan salat tarawih di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosanya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, siapa yang melakukan qiyam lail, melakukan salat malam pada malam Lailatul Qadar yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berpindah kepada hukum salat tarawih ini. Apa hukum daripada salat tarawih ini? Nah, ulama kita sepakat dari seluruh mazhab bahwasanya salat tarawih ini hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah, ya. Dia adalah sunnah, dan sebagian ulama kita mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya pernah Rasulullah SAW salat di bulan Ramadan, pada malam akhir dari bulan Ramadan. Beliau keluar, ketika beliau keluar, sahabat Rasulullah SAW ikut bermakmum di belakang Rasulullah. Kemudian hari berikutnya ya beliau tidak keluar. Kemudian hari yang ketiga ya beliau kembali keluar lagi sholat malam di masjid, dan orang-orang semakin banyak ikut bersama dengan Rasulullah. Kemudian pada malam ketiga atau malam keempat ya, seorang perawi ragu ya apakah Aisyah mengatakan malam ketiga atau malam keempat. Pada malam ketiga atau malam keempat Rasulullah SAW tidak keluar, sehingga orang-orang semakin banyak memenuhi masjid. Ya, mereka memenuhi masjid, kemudian memberikan kode kepada Rasulullah agar supaya Rasulullah keluar sholat bersama dengan mereka. Namun Rasulullah tidak keluar. Kemudian di subuh harinya Rasulullah setelah sholat subuh menyampaikan kepada para sahabat, laqad ra'aitu ma sana'tum, laqad ra'aitu alladzi sana'tum. Saya sebenarnya lihat apa yang kalian lakukan semalam. Saya ketahui apa yang kalian lakukan semalam. Bahwasanya kalian berkumpul sampai memenuhi masjid menunggu aku untuk keluar melaksanakan sholat malam di malam-malam Ramadan ini. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Ya. Saya tidak terhalangi untuk keluar kepada kalian illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Hanya saja aku khawatir sholat tarawih ini menjadi wajib bagi kalian. Oleh karena itu saya sengaja tidak keluar. Khawatirnya kalau saya keluar disangka ini adalah merupakan kewajiban dan tentu akan memberatkan umat ini. Begitulah Rasulullah SAW sangat sayang terhadap umatnya, tidak ingin ya, memberatkan umatnya, dan tahu bahwasanya hal itu bisa memberatkan umatnya jika diwajibkan. Nah, dari sinilah ulama kita mengambil kesimpulan bahwasanya hal itu tidak wajib. Seandainya wajib, maka Rasulullah SAW akan mengatakan itu wajib. Namun ketika Rasulullah mengatakan illa anni khasyitu an tufrada alaikum, ya, saya khawatir akan diwajibkan terhadap kalian, menunjukkan bahwasanya hal itu tidaklah wajib. Nah, bagaimana kita melaksanakan sholat tarawih ini? Ini telah disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk tarawih. Ya. Sholat lail di bulan suci Ramadan maka dianjurkan, ya, diutamakan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah pernah dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana kita lihat dalam hadis Aisyah tadi, dan juga dari hadis Abu Dzar
yang menyebutkan bahwasanya pernah Rasulullah keluar kemudian mengimami para sahabatnya di malam malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Demikian juga setelah Umar bin Khattab ya, mengambilnya dan memangku khilafah, maka beliau mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah di masjid ya, pada malam-malam Ramadan. Ketika beliau melihat bahwasanya ada yang sholat sendirian, ada yang sholat bersama dengan berjamaah, lalu Umar bin Khattab berinisiatif untuk mengumpulkan mereka. Beliau mengumpulkan semuanya, kemudian dijadikan dan ditunjuk imam khusus untuk mengimami mereka. Ya, daripada sendiri-sendiri ya, ada satu di sini, satu di sana, mungkin ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Maka beliau mengumpulkan semuanya, kemudian menunjuk dua orang sahabat untuk menjadi imam pada malam tersebut, ya, pada malam-malam Ramadan. Ya, beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk menjadi imam. Ya, walaupun Ubay radhiyallahu taala anhu ya sempat sholat sampai malam ke-20, kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, dari sini juga bisa kita mengambil pelajaran bahwasanya tidak mengapa dalam satu masjid untuk sholat tarawih lebih daripada satu imam, bergantian atau misalnya dibagi dua atau bagaimana saja yang dianggap perlu ya dalam masalah imam dalam salat tarawih ini. Nah, jadi dari keterangan tadi ya, dari hadis tadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga melaksanakan salat tarawih di masjid, dan tradisi ini kemudian hidup kembali di zaman Umar bin Khattab, lalu dilanjutkan terus sampai hari ini. Kita melihat ini adalah merupakan syiar Islam yang sangat nampak, yang sangat kelihatan di bulan suci Ramadan. Kemudian tentang pelaksanaan sholat tarawih ini, ya, kita laksanakan di masjid dan itu yang lebih afdol, itu yang lebih utama. Dan pernah salah seorang sahabatnya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sholat Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, bagaimana yang ditanyakan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman kepada Aisyah. Beliau bertanya, bagaimana Rasulullah SAW sholat di bulan suci Ramadan. Maka beliau mengatakan, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Rasulullah baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, beliau tidak menambah lebih daripada 11 rakaat. Kana yusalli arba'an. Beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Maka jangan tanya bagaimana indahnya Rasulullah melakukan sholat itu dan bagaimana panjangnya. Artinya indah Rasulullah lakukan dengan tumanina, dengan khusyuk, ya, dengan penuh penghayatan. Wa tulihinna, dan juga sangat panjang, sangat panjang. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian setelah itu beliau tambah lagi 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya bagaimana indah dan juga panjangnya. Tsumma yutir bisalas. Kemudian beliau melakukan witir sebanyak 3 rakaat. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW sendiri melakukan sholat tarawih di bulan suci Ramadan 11 rakaat, sebagaimana di luar bulan suci Ramadan. Namun ada juga keterangan dari sahabat yang lain yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW terkadang melaksanakan sholat lail itu sebanyak 13 rakaat. Ya. Rasulullah SAW melaksanakan sholat lail sebanyak 13 rakaat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyebutkan sabda Rasulullah SAW bahwasanya sholatul laili masna masna. Ya. Sholat lail itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumul fajr, kalau salah seorang di antara kalian sudah khawatir waktu subuh masuk, fal yusalli wahidatan yutiru biha ma qad shalla. Maka tambahlah 1 rakaat untuk membuat bilangan yang telah dilakukan itu menjadi ganjil. Dari ketiga keterangan ini, dari ketiga hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sendiri yang beliau lakukan adalah 11 rakaat dan terkadang 13 rakaat. Ini dari segi pengamalan Rasulullah. Kemudian dari segi ucapan Rasulullah yang menyampaikan kepada umat ini sampai akhir zaman bahwasanya sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat tanpa membatasi harus 11 saja atau harus misalnya 13 saja.
Rasulullah tidak membatasi. Oleh karena itu berkata ulama kita ya, Ibn Abdul Bar dan yang lainnya mengatakan bahwasanya yang menjadi tradisi Rasulullah, kebanyakan amalan Rasulullah di bulan suci Ramadan dan juga di luar bulan suci Ramadan adalah sholat sebanyak 11 rakaat. Sholat sebanyak 11 rakaat. 8 rakaat sholat malamnya, kemudian ditutup 3 rakaat dengan witir. Namun terkadang beliau melakukan 13 rakaat sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Namun ulama kita sepakat bahwasanya tidak ada batasan jumlah rakaat untuk sholat malam dan juga sholat tarawih. Bisa dilakukan 11 rakaat, silahkan. Ada yang ingin melakukan 23 rakaat, ya, 20 rakaat tarawih kemudian ditambah 3 witir, silahkan. Bahkan kalau mau menambah lebih daripada itu boleh saja, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh penduduk kota Madinah ya, di zaman tabi'in atau tabi'in, yang kemudian Imam Malik rahimahullah mendapatkan tradisi itu. Sehingga Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwasanya sholat tarawih itu dilakukan sebanyak 36 rakaat. Dan ini tradisi penduduk Madinah yang mereka telah wariskan dari para tabi'in. Ya, kemudian sampai pada zaman Imam Malik rahimahullah, dan Imam Malik pun berfatwa dengan hal tersebut. Jadi di sini kita lihat secara umum Rasulullah 11 bahkan sampai 13. Penduduk kota Mekah memilih 23 rakaat. Penduduk kota Madinah memilih 36. Sehingga dari sini ya, tidak ada batasan rakaat yang menjadi patokan. Namun semuanya hendaknya dikembalikan kepada kondisi para jamaah. Kalau misalnya kita melihat jamaahnya adalah jamaah yang sudah bersedia dan sudah sepakat semuanya untuk melakukan misalnya 11 rakaat. Semuanya sepakat ya bahwasanya baiknya menjadi 23 rakaat, karena kalau 11 rakaat mungkin harus bacaannya panjang-panjang, sementara banyak yang tidak mampu berdiri lama. Sehingga diusulkan jadikan saja 23 rakaat tetapi bacaannya dibagi 2 ya. Yang tadinya satu kali 1 rakaat dibagi menjadi 2 rakaat. Nah ini tentang pelaksanaan sholat tarawih tersebut ya, dilakukan jumlah rakaatnya tidak ada batasan tertentu. Bisa dia laksanakan 11 rakaat dengan witirnya, atau dia laksanakan dengan witirnya sebanyak 13 atau 23 atau sampai 36 atau sampai misalnya 37 dengan witirnya, maka semuanya kembali kepada kemampuan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, bahwasanya ketika beliau menunjuk ya, Ubay bin Ka'ab, demikian juga Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam di bulan suci Ramadan pada salat tarawihnya, ya, beliau instruksikan untuk melaksanakan sholat yang panjang. Sampai-sampai ya, disebutkan fayaqra'ul qari' bil mi'in. Sampai-sampai qari ya, imam yang memimpin sholat pada saat itu baca bil mi'in ya, fi raka'ah. Membaca ratusan ayat dalam 1 rakaat. Ya, bisa kita bayangkan 1 rakaat ya sampai 100 ayat atau lebih. Ya, jadi kalau Al-Baqarah saja mungkin hanya 2 rakaat selesai. Ya, 2 rakaat selesai Al-Baqarah. Karena mereka baca 100-an ayat lebih setiap rakaatnya. Sehingga dengan demikian sampai-sampai mereka karena begitu panjangnya bacaan, di antara mereka ada yang menggunakan tongkat, bertumpu di atas tongkat ya, karena panjangnya. Dan seringkali sholat mereka itu selesai dekat waktu sahur, sehingga mereka selesai sholat, mereka kemudian langsung makan sahur, setelah itu melaksanakan ibadah sholat. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pernah suatu ketika malam 21 ya, beliau keluar sholat bersama dengan para sahabat sampai sepertiga malam. Kemudian malam 22 Rasulullah tidak keluar. Malam 23 Rasulullah keluar lagi sholat bersama dengan sahabat. Sholat setelah Isya sampai pertengahan malam. Kemudian malam ke-24 Rasulullah tidak keluar. Malam berikutnya ya, pada malam ke-25 keluar lagi, lalu Rasulullah sholat sampai hampir dekat subuh ya. Sampai-sampai para sahabat mengatakan ya, kami khawatir kami tidak sempat lagi makan sahur karena begitu lamanya sholat malam bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Namun dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menginstruksikan ya untuk siapa di antara imam qari ini atau imam bacaannya cepat, maka minimal 30 ayat dalam satu rakaat. Kalau bacaannya pertengahan ya, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, maka minimalnya 25 ayat dalam setiap rakaatnya. Dan kalau bacaannya lambat ya, penuh tartil dan lambat cara membacanya dengan misalnya irama-irama, maka dianjurkan untuk membaca tidak kurang daripada 20 ayat. Sehingga dengan demikian ya, para ulama kita mengatakan dengan demikian mereka terkadang mengkhatamkan Al-Qur'an. Bahkan disebutkan dalam riwayat tersebut ketika Umar bin Khattab menginstruksikan hal tersebut ya, cara atau kadar bacaan dalam salat seperti itu, disebutkan bahwasanya pada malam 27 mereka sudah khatam Al-Qur'an. Pada malam 27 mereka sudah selesai mengkhatamkan Al-Qur'an. Nah, inilah yang dianjurkan oleh ulama kita, bahwasanya walaupun tidak ada kadar tertentu untuk bacaan ini ya, berapa panjangnya, berapa banyak ayatnya, tetapi semuanya mereka sepakat dianjurkan kalau memungkinkan mengkhatamkan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan. Sebab kata mereka bahwasanya agar supaya kaum muslimin mendapatkan kesempatan mendengarkan Al-Qur'an 30 juz dalam bulan Ramadan ini. Ya, karena mungkin saja di luar bulan suci Ramadan mereka tidak punya kesempatan untuk mendengarkan 30 juz dalam salat-salat mereka. Ya, karena mungkin imam-imam di luar bulan suci Ramadan ya bacaannya mungkin hanya seputar ayat-ayat yang populer, ya, ayat-ayat yang familiar, ya, tidak dibaca dari awal sampai habis. Nah, maka ini kesempatan untuk memperdengarkan umat Islam 30 juz ya, dalam salat-salat mereka ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga betul-betul mereka bisa menikmati ruhaniyah ya, dan imaniyah daripada salat malam tersebut dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ya, dibacakan dari awal, dari Al-Baqarah ya sampai An-Nas, sehingga ini bisa semakin menambahkan kekuatan ruhiyah dan juga imaniyah seorang mukmin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang lain tentang tata cara pelaksanaannya. Kalau dalam hadis Aisyah tadi disebutkan bahwasanya kana yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat. Ya, setelah itu beliau salat 4 rakaat lagi, kemudian menutup witir sebanyak 3 rakaat. Di sisi lain dalam hadis Ibnu Umar yang telah kita sebutkan juga, Rasulullah mengatakan bahwasanya salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan salat tarawih ini atau salat lail ini? Apakah dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat ataukah dilaksanakan 4 rakaat 4 rakaat? Nah, di sini terdapat sedikit perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Jumhur ulama, mayoritas ulama kita mengatakan bahwasanya yang utama adalah melaksanakan 2 rakaat kemudian salam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam, ya, apakah sampai 8 ya, ataukah sampai 20 ataukah sampai 36 ya. Intinya setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Dan hal ini dikuatkan lagi dengan riwayat Aisyah dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, Aisyah mengatakan yusallim fi kulli raka'atain. Setiap 2 rakaat Rasulullah salam. Sehingga ini menafsirkan hadis beliau sendiri ya. Perkataan Aisyah ini menafsirkan perkataan beliau yang mengatakan Rasulullah salat 4 rakaat. Maksudnya adalah 2 rakaat istirahat. Kemudian setelah itu 2 rakaat istirahat. Ya, kemudian melakukan salat witir. Nah, jadi perkataan Aisyah di awal mengatakan 4 rakaat itu adalah masih global. Kemudian dirincikan, ditafsirkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah melaksanakan 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam. Dan ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Namun kalau ada yang melaksanakan misalnya 4 rakaat 1 kali salam, maka ini boleh-boleh saja. Dan ini yang dipegang oleh sebagian ulama kita dari kalangan mazhab Hanafi. Mengatakan bahwasanya sholat malam itu boleh dilakukan 4 rakaat, ya, bahkan mereka memilih 4 rakaat 1 kali salam. Mengambil zahir lahirnya daripada perkataan Aisyah tadi, yusalli arba'an. Ya, mereka memahami yusalli arba'an maksudnya 1 kali salam. Maksudnya adalah 1 kali salam. Sehingga mereka mengatakan sholatnya 4 rakaat boleh. 4 rakaat 1 kali salam. Nah, kalau misalnya dipilih 4 rakaat, apakah dia tasyahud awal dulu, ya, kemudian tasyahud akhir? Zahirnya
bahwasanya dia adalah satu kali tasyahud saja, hanya tasyahud akhir saja. Dan ini yang disebutkan oleh dalam mazhab Hanafi, bahwasanya 4 rakaat 1 kali salam. Walaupun kalau ada yang ingin misalnya melaksanakan dengan 2 kali tasyahud, ya, 2 rakaat, kemudian tasyahud awal dulu, kemudian sambung lagi 2 rakaat, kemudian tasyahud akhir, maka ini boleh-boleh saja, ya. Ini boleh-boleh saja, karena larangan menyerupai sholat fardu itu hanyalah untuk sholat maghrib, sebagaimana dalam hadis witir. Ya, adapun sholat-sholat yang lain tidak ada larangan secara khusus untuk menyerupainya, sehingga kalau dia sholat 4 rakaat dengan 2 tasyahud maka tidak mengapa. Dan ini mungkin bisa kita pahami juga dari hadis Mu'adz bin Jabal, ya, ketika beliau sholat berjamaah dengan Rasulullah sholat Isya, kemudian beliau balik ke kaumnya. Ketika balik ke kaumnya, beliau ditunjuk untuk menjadi imam sholat Isya. Nah, pada saat itu Mu'adz bin Jabal sholat dengan niat sunat, bukan sholat wajib. Ya, karena tidak boleh 2 kali diulang sholat wajib dalam satu waktu. Nah, di sini beliau niatkan sholat sunat dan beliau tasyahud awal dulu, ya. Kemudian naik, kemudian tasyahud akhir. Nah, kalau misalnya kita memilih hal tersebut, sholat 4 rakaat, sebagaimana kita lihat sebagian saudara-saudara kita, sholat 4 rakaat, maka dalam 4 rakaat ini, rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dia membaca Al-Fatihah dan tambahan surah. Ini kalau dia pilih 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau misalnya dia memilih 2 rakaat, kemudian tasyahud awal, kemudian naik lagi kepada 2 rakaat yang berikutnya, maka yang dilakukan adalah membaca Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua, kemudian tasyahud ketika naik pada rakaat ketiga dan keempat hanya membaca Al-Fatihah saja. Nah, itu beberapa tata cara pelaksanaan sholat tarawih ini. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan sholat tarawih, maka dianjurkan, ya, untuk menutup sholat tarawih kita ini dengan witir. Sebagaimana dalam hadis Aisyah tadi, bahwasanya Rasulullah sholat witir 3 rakaat. Dan dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan silahkan yang mau berwitir 1 rakaat untuk menutupi, mengganjilkan jumlah sholat tarawihnya. Nah, di sini boleh kita melaksanakan 3 rakaat, ya, dengan 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Ya, tanpa tasyahud awal. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, beliau bahkan melarang untuk sholat 3 rakaat saja. Ya. Namun yang beliau maksudkan adalah dilarang kalau 3 rakaat dilakukan dengan 2 tasyahud. Ya, karena beliau mengatakan la tasyabbahu bi sholatil maghrib, jangan menyerupai sholat maghrib. Nah, jadi kalau 3 rakaat dengan 1 kali salam ini telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sebagaimana ya disebutkan oleh Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-witru haqqun. Sholat witir adalah hak, maksudnya disyariatkan. Ya, maka siapa yang ingin witir dengan 5 rakaat silahkan. Waman sya'an yutir bi thalatha, ingin witir dengan 3 silahkan. Dan siapa yang ingin witir dengan 1 rakaat saja silahkan. Semuanya boleh dan semuanya telah pernah juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya melaksanakan 3 rakaat berturut-turut 1 kali salam, maka tidak ada tasyahud awalnya. Ya, kemudian kalau misalnya memilih 1 rakaat, maka ini pasti ya tidak ada tasyahud awal, ya. 1 rakaat, kemudian langsung tasyahud akhir dan salam. Dan sebagaimana kita sebutkan, kedua-duanya telah diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan untuk dalam sholat witir ini untuk membaca di rakaat pertama dengan Sabbisma Rabbikal A'la, kemudian pada rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tapi kalau misalnya dia ingin memilih surah-surah yang lain, maka pada dasarnya boleh-boleh saja. Namun yang paling utama adalah dia membaca surah-surah tersebut pada setiap rakaat yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian bagaimana halnya dengan kunut di saat sholat witir? Berkaitan dengan kunut di sholat witir ini terdapat pandangan dari kalangan ulama kita, dari kalangan sahabat sampai para imam-imam mazhab. Imam Malik sendiri memilih untuk tidak kunut selama sholat tarawih, selama sholat witir. Tidak ada kunutnya. Maksudnya beliau tidak menganjurkan kunut. Kemudian sebaliknya dalam mazhab Imam Ahmad Hambali mengatakan bahwasanya kunut setiap malamnya. Kunut setiap malamnya. Artinya kunut setiap witir. Disunahkan kunut setiap witir. Adapun Al-Imam Syafi'i, demikian juga dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwasanya
kunut witir ini dilakukan di bulan suci Ramadan dimulai pertengahan akhir. Jadi mulai tanggal 15 sampai selesai dilakukan kunut witir. Dan hal ini diriwayatkan dari banyak orang sahabat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Ya, diriwayatkan dari beberapa orang sahabat dan juga tabi'in melakukan hal tersebut, bahwasanya mereka nanti kunut di waktu witirnya setelah pertengahan, ya, pada pertengahan akhir dari bulan suci Ramadan. Dan inilah kita lihat dipraktekkan banyak di masyarakat kita, bahwasanya mereka kunut witirnya itu di bulan suci Ramadan nanti pada tanggal 15 ke atas, dan ini boleh dilakukan. Ulama kita mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan semua itu boleh, silahkan, ya. Mau tidak kunut sama sekali, silahkan. Mau kunut dari awal sampai akhir, silahkan, sebagaimana yang dilakukan juga oleh para ulama kita. Dan yang mau kunut pertengahan hingga akhir, silahkan juga, karena semuanya telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terdapat kelonggaran bagi kita mana yang kita ingin lakukan. Nah, di dalam kunut ini dianjurkan untuk membaca doa-doa, ya, sebagaimana misalnya diriwayatkan dari hadis Hasan bin Ali ketika Rasulullah SAW mengajarkan beliau doa kunut witir, ya. Misalnya Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya, dan boleh juga menambahkan doa-doa yang lain melengkapi doa tersebut. Kemudian setelah selesai dari witir kita ini, maka dianjurkan untuk membaca doa, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah dari Abdurrahman bin Abza, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat witir, ya, beliau sholat pada rakaat pertama membaca Al-A'la, ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Dan setelah salam, ya, fa idza salam, ketika beliau salam, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Dan pada kali yang ketiga beliau mengangkat sedikit suaranya. Jadi beliau mengatakan Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Kemudian pada kali yang ketiga beliau mengangkat suara Subhanal Malikul Quddus yang didengarkan oleh beberapa orang sahabat di sekitarnya. Nah, itulah kurang lebih beberapa hal-hal tata cara pelaksanaan sholat tarawih kita di bulan suci Ramadan. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita. Saya yakin bahwasanya kita sudah mengetahui hal tersebut dan kita sudah pernah membacanya dan mempelajarinya. Namun ini sebagai peringatan, sebagai murojaah, ya, mengulang kembali pelajaran tersebut, sehingga di bulan suci Ramadan yang akan datang ini sudah semakin dekat, kita semakin mantap, ya, melaksanakan sholat tarawih kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari sholat tarawih kita ini untuk semakin memperkuat keimanan kita, ya. Dengan sholat malam ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya dia adalah merupakan tradisi orang soleh, berarti yang melakukannya itu adalah orang-orang yang soleh, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, ya, hendaknya kita betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk semakin memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita dengan sholat malam kita ini, dengan sholat tarawih kita. Jangan sampai tujuan kita melaksanakan sholat tarawih hanya sekedar kumpul-kumpul saja, hanya rame-rame saja, ya, karena orang banyak datang kita juga datang, ya. Jangan sampai ini menjadi tujuan kita, jangan sampai ini menjadi obsesi kita. Hendaknya niat kita, cita-cita kita lebih tinggi daripada itu. Kita ingin bahwasanya bulan suci Ramadan ini bisa memberikan bekas yang kuat dalam keimanan kita, bisa semakin mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari sekarang mari kita memperbaiki niat kita, kuatkan tekad dan azam kita untuk bisa mengambil yang terbanyak, mengambil bagian yang terbanyak dari bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa kita bahas secara ringkas dari tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Semoga bermanfaat, dan wallahu ta'ala alam, kami kembalikan kepada host kita. Insyaallah pemirsa
Umat TV dan juga sahabat Wahda di aplikasi Radio Wahda. Masya Allah, tadi telah Ustadz kita jelaskan bagaimana Qiyamul Lail itu ya, dan juga tata cara serta penjelasan yang sangat gamblang untuk kita. Semoga tercatat insya Allah. Rekamannya juga ada kok insya Allah. Baik, sambil menunggu waktu kita, karena durasi kita ini sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, maka ada banyak waktu untuk Anda bisa berkonsultasi atau mungkin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Ustadz kita pada siang hari ini. Baik. Ini sudah banyak penanya ini Ustadz dari akun YouTube dan juga akun Facebook. Pertanyaan pertama dari akun Taslim Riyadi. Ini sepertinya lambat menyimak Ustadz. Apa perbedaan sholat tarawih dan sholat qiyamul lail Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Saudara Taslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara qiyamul lail dengan salat tarawih. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya qiyamul lail adalah aktivitas ibadah yang dilakukan di malam hari. Baik itu di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Jadi dia adalah definisi umum untuk salat yang dilakukan di malam hari, bahkan amalan-amalan ibadah yang dilakukan pada malam hari. Itu namanya qiyamul lail. Adapun tarawih, maka dia adalah sudah menjadi istilah yang melekat pada salat yang dilakukan di malam hari pada malam-malam bulan suci Ramadan. Dinamakan tarawih diambil dari kata tarwihah. Jadi bentuk mufradnya ya, bentuk daripada tarawih ini adalah tarwihah. Ya, yang mana tarawih ini artinya adalah istirahat. Nah, dikatakan istirahat karena pada zaman dulu mereka sholat begitu panjang. Ya, mereka sholat 2 rakaat yang panjang, kemudian ditambah lagi 2 rakaat yang panjang, sehingga mereka istirahat dulu. Butuh istirahat dulu, yang merenggangkan otot, ya, gerak-gerak sedikit, mungkin ada yang minum dulu kehausan. Nah, setelah itu ditambah lagi 4 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Jadi itu perbedaan daripada atau definisi daripada sholat lail atau qiyamul lail dengan sholat tarawih. Jadi pada hakikatnya sama. Pada hakikatnya sama. Sholat tarawih dia juga sholat lail. Wallahu ta'ala alam. Baik. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Nah, silakan pemirsa Wahda TV, selain Anda bisa berkomentar di kolom komentar live yang Anda simak, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di pesan WhatsApp 0823 3333 5015. Baik, kita ke Facebook Ustadz. Dari akun Facebook Faisal, bagaimana menghidupkan malam-malam Ramadan saat ketika kita bersafar Ustadz? Baik, keutamaan Ramadan ini meliputi siapa saja, baik dia berada dalam keadaan mukim ataupun dia dalam keadaan musafir. Nah, ketika kita berada dalam keadaan safar dan safar kita misalnya aktivitas kita kebanyakannya di siang hari, maka jangan sampai malam harinya kita luput untuk juga menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Walaupun secara umum seorang musafir itu tidak diharuskan ya untuk melakukan sholat rawatib ya, termasuk juga sholat malam, kecuali witir sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah, bahwasanya yang dikatakan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah kalau melakukan perjalanan itu meninggalkan sholat rawatib kecuali 2, kecuali sholat sunat subuh, sholat sunat fajar, dan juga sholat witirnya. Bahkan ya disebutkan dalam satu keterangan dikatakan oleh ulama kita, bahkan pada malam Musdalifah pun juga tetap dianjurkan untuk melakukan sholat witir. Kesimpulannya bahwasanya tetap kita melakukan ibadah, apalagi misalnya dalam keadaan safar, kalau bukan dalam perjalanan ya, kalau bukan sementara dalam perjalanan, kita sudah sampai ke tempat safar kita, maka hendaklah kita juga tetap menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah. Kalau memungkinkan kita ikut mencari masjid-masjid yang dilaksanakan sholat tarawih, kita sholat di sana berjamaah, tetap membaca, memperbanyak Al-Quran ya. Kecuali kalau kita dalam perjalanan.
Kecuali dalam perjalanan, misalnya di atas kendaraan yang tidak memungkinkan kita turun, maka setidaknya kita bisa memperbanyak zikir di atas mobil, di atas kendaraan, membaca Al-Quran. Bahkan kalau mau juga boleh sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas dan yang lain bahwasanya Rasulullah SAW terkadang melakukan sholat nafilah, sholat sunat di atas kendaraannya. Ya. Beliau sholat sunat di atas kendaraannya. Nah, dengan demikian bisa ya kalau misalnya tidak melelahkan bagi kita dalam perjalanan, ya, karena terkadang perjalanan itu melelahkan dan membutuhkan istirahat. Kalau kuat, ya, kalau memiliki kemungkinan, kemampuan, maka laksanakanlah sholat, ya, termasuk sholat lail juga di kendaraan. Dengan sholat duduk, sebagaimana sholat orang yang berada di atas kendaraan, ya, kita ruku dengan menunduk sedikit, sujud dengan lebih rendah lagi, dan kita lakukan misalnya dengan 8 rakaat ditambah 3 witir, atau semampu kita yang bisa kita lakukan. Kesimpulannya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan ini, karena kita belum bisa memastikan bahwasanya kita akan bisa mendapatkan Ramadan pada tahun-tahun yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Insya Allah. Kita lanjut, Ustadz. Pertanyaan dari akun YouTube Rifki Fadil Al-Kahfi. Ustadz, lebih afdol untuk sholat tarawih itu berapa rakaat, Ustadz? Baik, Saudara Rifki, berdasarkan apa yang telah kita paparkan tadi, bahwasanya kalau ditanya yang mana yang paling afdol, yang paling afdol adalah kalau bisa seperti dengan Rasulullah. Ya, seperti dengan Rasulullah, kuantitas dan kualitas. Kuantitasnya berapa? Kuantitasnya 11 atau 13. Tapi jangan ini saja diambil. Ambil juga kualitasnya. Rasulullah sholat sampai tengah malam. Rasulullah sholat bahkan hampir dekat subuh. Ya. Bacaannya panjang. Ya, panjang ya, bacaannya panjang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah misalnya. Ya. Rasulullah membaca di satu rakaat saja, membaca Al-Baqarah sampai selesai, disambung lagi An-Nisa, disambung lagi Ali Imran. Ya, berapa juz ya? Mungkin ada kurang lebih 5 juz. 5 juz ya. Nah, jadi kalau mau afdol seperti itu, yang mau paling afdol seperti itulah yang paling afdol. Mengikuti bagaimana sunnah Rasulullah. Namun ulama kita sepakat bahwasanya sebaiknya juga diperhatikan kemampuan. Karena jangan sampai memaksakan diri kita sementara sebenarnya mungkin jiwa kita belum siap untuk melakukan hal tersebut, yang akhirnya nanti kita malah mengeluh. Yang harusnya mencari keimanan di situ, yang ada hanya keluhan saja. Ya. Misalnya paksakan diri, lalu waktu imam terlalu panjang bacaannya, ini terlalu panjang, akhirnya mengeluh saja, atau akhirnya menghayal saja, tidak menikmati salat tersebut. Jadi yang paling afdal adalah mana yang paling kita bisa mendapatkan kekhusyuan dan kenikmatan. Karena inti daripada salat itu adalah rohnya. Rohnya salat itu adalah khusyuk, bagaimana kita bisa tadabbur, bagaimana kita bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat itu. Bukan lahiriahnya saja, jumlahnya, bacaan yang panjang dan seterusnya, bukan itu. Itu hanyalah sebagai sarana untuk bisa mengantarkan kita kepada takarrub dan menikmati salat tersebut. Tapi kalau hal itu bisa memberatkan, ya khususnya sebagaimana dikatakan ulama kita, perlu diperhatikan. Pada zaman-zaman dahulu beda, ya. Beda kondisinya. Semangat mereka beda dengan semangat orang-orang sekarang ini. Ya. Orang-orang akhir zaman ini semangatnya terhadap agama dan ibadah semakin turun, maka harus disesuaikan. Ya. Jangan diberikan level yang sangat tinggi yang bisa menyebabkan mereka lari dari salat tersebut. Karena itu diperhatikan mana yang paling afdol. Yang paling afdol adalah kalau kita bisa seperti dengan Rasulullah. Kalau tidak adalah, maka ya kita melihat mana yang mudah bagi kita. Baik, mudah bagi kita 11 rakaat ya, dengan bacaan yang sedang ya, sebagaimana disebutkan tadi ya, mungkin 10 ayat, 20 ayat. Maka itu yang baik daripada kita memaksakan diri sementara kita tidak mampu untuk melakukannya. Baik. Kita kembali ke Facebook Ustadz. Dari akun Facebook Munawir Abu Faruk. Iya. Bagaimana dengan yang di satu masjid? Misalnya melakukan sholat tarawih 8 rakaat Ustadz. Kemudian ditambah 3 witir. Dengan sholat tarawih 20 rakaat ditambah 3 witir. Yang mana yang sebaiknya saya ikuti Ustadz? Yang terbaik yang kita ikuti adalah apa yang dilaksanakan di masjid itu.
Di masjid itu melakukan 11 rakaat, itulah yang terbaik kita ikuti. Di masjid itu melakukan 23 rakaat, maka kita lakukan 23 rakaat mengikuti imam. Jadi yang terbaik adalah kita mengikuti imam. Sebab sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, dan ini termasuk di antara keutamaan salat tarawih adalah innahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Bahwasanya siapa yang sholat bersama dengan imamnya, dan hadis ini konteksnya pada sholat tarawih. Ketika Rasulullah SAW sholat bersama dengan sahabatnya, lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau nafalta lana lailatana hadi. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau sambung lagi wahai Rasulullah, perpanjang sholatnya, kami masih kuat. Nah, disinilah Rasulullah mengatakan, innahu man qama ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama dengan imamnya sampai selesai imamnya, sampai imamnya pulang selesai, maka dicatatkan baginya seakan-akan dia setara sama dengan dia sholat semalam penuh. Setara dia sholat semalam penuh tanpa tidur sampai subuh. Nah, oleh karena itu yang utama adalah ikuti imam kita di masjid tersebut. Imam kita sholatnya 11 rakaat, 11 rakaat saja. Imamnya 21 rakaat, 21 rakaat. Ya, jangan sampai kita misalnya imamnya 11 rakaat. Lalu karena kita ingin 20 rakaat, kita sholat hanya 8 rakaat saja. Setelah 8 rakaat kita pulang. Kita tidak ikut bersama dengan imam 3 rakaatnya, dengan alasan bahwasanya saya ingin menambah sampai 23 rakaat. Maka yang utama adalah ikut saja bersama dengan imam. Kalau ingin menambah silahkan. Kalau ingin menambah di rumah silahkan. Mau menambah sampai 20, mau menambah lebih daripada itu silahkan. Tetapi jangan sampai melewatkan keutamaan sholat bersama dengan imam sampai selesai. Nah, oleh karena itu ada alternatif yang diberikan oleh ulama kita, bahwasanya jika ingin menambah sampai 20 rakaat di rumah nantinya, maka ikutlah bersama dengan imam sampai witir. Ada 2 alternatif. Salam bersama dengan imam dengan witirnya, lalu ketika sampai di rumah nanti tinggal menambah genap-genap saja, 2 rakaat saja tanpa witir lagi. Karena la witrani fi lailah, karena tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Ini alternatif pertama. Alternatif pertama, ikut bersama dengan imam sampai salam 11 rakaat. Kalau ingin menambah di rumah silahkan, tetapi sholatnya 2 rakaat salam tanpa witir lagi. Ini yang pertama. Alternatif kedua, sholat bersama dengan imam sampai witir, sampai selesai witir. Ketika imam salam pada rakaat terakhir dari witirnya, kita tidak salam, tapi kita naik melanjutkan untuk menggenapkan, agar supaya nanti sampai di rumah kita tambah misalnya 2 tambah 4, lalu kita jadikan witir itu di akhir sholat kita. Ini juga bisa kita lakukan. Dan hal ini dasarnya bisa saja kita ambil dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau berangkat ke Mekah melakukan safar, lalu beliau mengatakan, ya, inna qaumun sufur, kami ini adalah orang-orang musafir. Maka setelah kami selesai, maka kalian sempurnakanlah 4 rakaat. Ya, jadi pada saat itu Umar bin Khattab sholat 2 rakaat karena musafir, qasar sholat. Lalu beliau perintahkan orang-orang yang mukim untuk melanjutkan 2 rakaat berikutnya. Ya, melanjutkan 2 rakaat berikutnya. Nah, ini di sini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa kita menambah rakaat lagi karena kita tidak menyelisih imam di sini. Di sini dalam hal ini kita tidak menyelisih imam. Jadi alternatif kedua, silahkan sholat dengan imam sampai selesai. Ya, pada saat rakaat terakhir imam tasyahud lalu salam, kita jangan salam, tambah 1 rakaat lagi agar supaya jumlahnya genap. Agar supaya nanti ketika kita tambah di rumah, kita masih bisa menjadikan witir di akhir sholat kita. Kedua hal itu dibolehkan, mana yang kita ingin pilih silahkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Pemirsa dan juga sahabat Wahda dimanapun Anda berada, pemirsa Wahda TV, silahkan. Masih panjang kebersamaan kita untuk permasalahan hidupkan malam Ramadanmu dengan cahaya Qiyamul Lail. Iya, silahkan ya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan via pesan WhatsApp 0823 3333 5015 dan juga kolom komentar live yang Anda simak. Kembali ke akun YouTube Ustadz. Ada akun Andian. Ustadz, apakah setelah kita sholat tarawih, kemudian witir, dan setelah bangun dari tidur kita bisa sholat tahajud, Ustadz? Karena pernah dengar sholat tahajud, kemudian sholat witir gitu, Ustadz. Baik, untuk yang misalnya sholat tarawih bersama dengan imam di masjid sampai selesai witirnya. Kemudian di tengah malam sebelum sahur dia terbangun.
ya, dan ingin memanfaatkan waktu itu untuk sholat malam, maka boleh silahkan dilakukan sebagaimana kita sebutkan tadi. Boleh dia melakukannya, tetapi tidak witir lagi. Karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah, la witrani fi lailah, tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi ketika dia bangun silahkan dia tambah 2 rakaat kemudian salam. 2 rakaat kemudian salam sampai dia ingin berhenti, silahkan. Dan tidak witir lagi. Dan juga keliru kalau misalnya sholat 1 rakaat dulu, ya, katanya untuk membatalkan witir sebelumnya. Setelah itu di akhir tambah lagi witir. Nah, ini 2 witir saja dilarang, apalagi kalau 3 witir. Ini menjadikan 3 witir. Nah, alasannya katanya ingin membatalkan witir pertama dengan 1 rakaat saja agar supaya witirnya yang tadi menjadi ganjil, jadi genap, menjadi genap. Nah, ini tidak dianjurkan, ya, karena pertama 2 witir saja dilarang, apalagi 3 witir. Kemudian yang kedua, seakan-akan dia membatalkan witirnya. Sementara dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalan kalian yang sudah. Jadi jangan batalkan witir yang sudah ada untuk mengejar witir yang di akhir malam. Jadi kesimpulannya, boleh dia lakukan, menambah lagi di malam hari untuk tahajudnya, namun tidak lagi witir, ya. Cukup 2 rakaat salam sampai dia kehendaki selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Satu pertanyaan menarik Ustaz dari sahabat kita di akun Facebook Iwang Syah. Ustaz, kita kan di kondisi pandemi Ustaz. Apakah sholat tarawih diperpanjang atau dipendekkan saja Ustaz? Misalnya yang biasa sholat 1 juz 1 malam gitu Ustaz. Tapi karena pandemi apakah dipendekkan saja Ustaz? Lalu kemudian bagaimana praktek sholat tarawih pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang saat itu juga terjadi wabah taun Ustaz? Baik, berkaitan dengan kondisi kita saat sekarang ini, dengan masih pandemi, masih dalam keadaan pandemi, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya di bulan suci Ramadan ini hal tersebut semakin berkurang dan kondisi semakin baik. Dan bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat baik. Doa-doa terkabulkan, mari kita bersama manfaatkan bulan ini, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar supaya mengangkat pandemi ini dan menjaga diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari pandemi yang sampai saat ini masih belum tuntas sama sekali. Jadi kami mengajak diri kami dan juga para pemirsa sekalian untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar supaya Ramadan lebih kondusif lagi keadaannya, dan ketika Ramadan perbanyak doa agar supaya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengangkat pandemi ini dari negeri kita ini dan negeri kaum muslimin. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan salat tarawih di masa pandemi ini? Yang pertama adalah marilah kita tetap mengikuti apa arahan-arahan daripada para ulama kita dan juga pemerintah kita dalam hal ini. Kalau misalnya dari pemerintah kita, demikian juga para ulama kita, dalam hal ini misalnya MUI dan lembaga-lembaga yang berkompeten, maka kita mengikuti arahan tersebut. Misalnya arahannya adalah karena kondisi masih rentan, maka hendaknya sholat tarawih dipersingkat saja, ya, dipersingkat. Yang misalnya tadinya yang biasanya 23 rakaat dipersingkat menjadi 11. Demikian juga bacaan yang tadinya misalnya di beberapa masjid kebiasaannya adalah mengkhatamkan 30 juz dalam 1 bulan, 1 hari 1 juz. Kalau misalnya pemerintah kita mengeluarkan arahan kebijakan, demikian juga para ulama kita mengarahkan untuk menyingkat, maka kita mengikuti arahan tersebut, ya, karena tentu mereka mengeluarkan hal tersebut, kebijakan dan juga arahan itu demi kemaslahatan kita bersama, ya, demi kemaslahatan kita bersama, bukan karena kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu hendaknya kita tetap patuhi arahan tersebut, ya, kebijakan-kebijakan itu, agar supaya ibadah yang kita lakukan ini bisa lebih baik. Dan kita masih punya alternatif, ya. Kalaupun misalnya, taruhlah misalnya ada arahan dan kebijakan pelaksanaan sholat tarawih itu misalnya untuk amaliyah dan ceramah tarawih
diberikan maksimal 10 menit. Ya, maka para juru dakwah, para ustadz-ustadz, para kiai hendaknya mengikuti arahan itu. Ya, jangan sampai lebih daripada itu. Kondisikan bagaimana agar supaya 10 menit tuntas semua pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ya. To the point, dan berikan apa yang menjadi pesan yang ingin kita sampaikan pada para kaum muslimin. Demikian juga misalnya sholat diringkaskan, dan alhamdulillah kita punya alternatif di rumah, masih bisa kita perpanjang. Sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya sholat tarawih ini tidak ada jumlah rakaat tertentu, dan juga tidak ada jumlah ayat tertentu. Ya, misalnya harus 10 ayat, tidak ada. Mau baca 1 ayat silakan, selama memperhatikan tumaninahnya. Ya, selama memperhatikan tumaninahnya, dan juga yang paling penting adalah khusyuknya dalam sholat tersebut. Nah, maka taruhlah misalnya ya di masjid akhirnya kita sholat tarawihnya hanya 15 menit saja atau 20 menit saja. Tidak mengapa, jangan bersedih. Kita bisa kembali ke rumah, dan waktu malam cukup panjang, kita bisa gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan melanjutkan sholat tarawih kita. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana saya kan tidak hafal Al-Quran. Saya mau sholat di rumah tapi tidak hafal Al-Quran. Kita katakan silahkan lakukan sholat tarawih dengan membaca Al-Quran. Ambil Al-Quran, ya, mungkin ada Al-Quran dengan ukuran agak kecil, atau mungkin bisa juga agak besar. Kita baca dari Al-Quran tersebut. Kita baca dalam Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu riwayat, dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha diimami, ya, ini pada malam-malam Ramadan, ya, diimami oleh budaknya yang bernama Zakwan. Di mana Zakwan membaca di Al-Quran, di mushaf, ya, mengimami Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dari sini diambil kesimpulan bahwasanya boleh melakukan hal tersebut, dan jumhur ulama, mayoritas ulama kita, jumhur ulama kita mengatakan boleh membaca membaca Al-Quran dalam sholat dari mushaf. Nah, ini membantu kita, ya, misalnya kalau kita pulang kita tidak hafal Al-Quran, ya, maka ini bisa menjadi alternatif bagi kita melanjutkan sholat lail di rumah dengan keluarga kita, atau dengan sendiri, bisa dengan membaca Al-Quran kalau tidak hafal Al-Quran. Itu di setiap awal rakaat kita membaca seperti sholat pada umumnya, Ustaz, membaca doa iftitah lengkap begitu, Ustaz, di setiap rakaat, dua rakaat itu, Ustaz. Jadi ulama kita sepakat, ya, bahwasanya doa iftitah itu hukumnya adalah sunnat, tidak wajib. Nah, sehingga pada dasarnya, ya, setiap selesai takbiratul ihram itu maka membaca iftitah. Jadi setiap awal rakaat, ya, setiap awal sholat, ya, misalnya 2 rakaat salam, naik lagi maka baca lagi iftitah. Kemudian salam lagi pada rakaat kedua, naik lagi rakaat yang baru setelah takbiratul ihram, baca lagi iftitah. Jadi hukum asalnya doa iftitah itu tetap dibaca di setiap awal sholat, ya, walaupun hukumnya adalah sunnat. Ya, kalau misalnya tidak dibaca, yang tidak mengapa. Kalau dibaca maka itu lebih utama. Baik. Terima kasih, Ustaz, untuk jawabannya. Berikutnya kita ke pemirsa kita di akun YouTube Hasma. Ustadz, biasanya ini saya sholat tarawih terputus-putus, Ustadz, karena anak saya yang kecil, sehingga kadang sholat tarawih hanya 4 rakaat. Lalu kemudian tertidur dan bangun lagi lalu melanjutkan, Ustadz. Kalau anak saya nangis, ya saya berhenti lagi, Ustaz. Ini gimana ya, seperti ini, Ustaz? Ya, bagi wanita hukum asalnya memang sholat di rumah. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika menyebutkan, ya, bahwa la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita, maksudnya hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, wanita yang kaum muslimah ingin berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Lalu di akhir daripada hadis tersebut ada tambahan, walaupun tambahan ini tidak terdapat dalam Bukhari Muslim. Tambahan ini mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumahnya itu lebih baik. Nah, kalau misalnya dilaksanakan di rumah, maka dia bebas. Mau 2 rakaat, setelah itu tidur, kemudian bangun lagi 2 rakaat, kemudian tidur, maka bebas. Ya, apalagi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sebaik-baik sholat malam adalah sholatnya Nabi Daud. Ya. Beliau bangun di sepertiga malam, ya, kemudian sholat, tidur lagi, kemudian bangun lagi, kemudian masuk waktu sahur. Nah, jadi seperti tadi, sesuai dengan kesempatan dan yang memungkinkan. Kalau misalnya 4 rakaat lalu ingin mengurus anaknya misalnya yang mungkin mau tidur atau terbangun, ya,
maka silahkan. Hal itu tidak mengapa terputus. Ya, tidak mesti harus bersambung. Ya. Tidak mesti harus bersambung. 10 tidak boleh terpisah, tidak ya. Jadi boleh dia lakukan di awal, kemudian sholat, kemudian di awal, lakukan lagi, kemudian tidur lagi, sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Masih tentang sholat tarawihnya wanita, Ustadz. Pertanyaan dari akun YouTube Hanifa Arsyad. Mana yang lebih utama, Ustadz? Sholat sendiri di rumah dengan membaca ayat panjang-panjang, atau sholat berjamaah di masjid namun imamnya membaca surah-surah yang pendek, Ustadz? Nah, ini mungkin sering juga ditanyakan, mana lebih afdal? Maka kita katakan, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, jumhur ulama, mayoritas ulama kita mengatakan paling utama adalah dia sholat bersama dengan jamaah di masjid. Paling utama dia sholat berjamaah di masjid. Ini khusus untuk Ramadan. Karena inilah yang dicontohkan oleh Khulafa ar-Rasyidin dari Umar bin Khattab sampai hari ini. Nah, oleh karena itu ketika Imam Ahmad ditanya, ya, mana yang lebih utama, apakah sholat di tengah malam, ya, atau dia sholat berjamaah di masjid, maka beliau menjawab bahwasanya sholat bersama dengan kaum muslimin itu lebih utama. Sholat berjamaah dengan kaum muslimin di masjid itu lebih utama daripada sholat sendiri. Nah, ini karena hadis yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya siapa yang sholat bersama dengan imamnya sampai selesai, maka dia dituliskan, ya, setara dengan sholat semalam penuh. Setara dengan sholat semalam penuh. Jadi alhamdulillah, kita sholat dengan imam, mungkin bacaannya pendek, mungkin kata orang setengah jam tuntas, ya. Setengah jam clear, ya. Setengah jam kelar. Tetapi setengah jam itu senilai dengan semalam penuh. Senilai dengan semalam penuh. Itu kalau kita sholat bersama dengan imam kita sampai selesai. Ya, jadi makanya jangan sampai hal ini terlewatkan, ya. Jangan sampai terluputkan. Maka kita ulangi bahwasanya lebih afdal adalah dia sholat bersama dengan jamaah di masjid. Dan Ibnu Qudamah pernah mengatakan, ya, jangan sampai, ya, jadi beliau mengatakan, Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya utama adalah sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai ada seorang yang panutan, ya, ustadz kah, kiai kah, sholat di rumahnya, akhirnya orang-orang pun juga ikut sholat di rumahnya dan tidak ada yang sholat di masjid karena melihat, wah, ustadz aja di rumah, Pak Kiai aja di rumah. Kalau itu kita di rumah saja, mungkin lebih utama kalau di rumah. Karena tidak mungkin Pak Kiai ke rumah kecuali itu lebih utama. Akhirnya kata Ibnu Qudamah, akhirnya orang-orang akan meninggalkan sunnah ini. Padahal ini termasuk sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika mengumpulkan orang-orang pada kekhilafan beliau. Lalu beliau mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi, ini adalah merupakan bid'ah yang baik, hal-hal yang baru, ya, maksudnya baru dihidupkan lagi dan baik, sehingga beliau menjadikan itu sebagai keputusan sholat di masjid berjamaah, dan hal ini terus diwariskan sampai hari ini. Nah, itu yang lebih utama. Sementara Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnahnya pada Khulafa ar-Rasyidin. Dan Umar bin Khattab termasuk Khulafa ar-Rasyidin. Untuk kita mengambil sunnahnya. Dan hal ini kemudian dilanjutkan pada Khilafah Utsman, pada Khilafah Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Nah, jadi itu yang paling utama adalah kita sholat di masjid. Sekali lagi, kalau ingin menambah silahkan. Kalau ingin menambah silahkan di rumah. Tambah semaunya. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Dan semaunya, dan memperpanjang sholat di rumah setelah itu silahkan. Yang penting keutamaan yang tadi jangan sampai terluputkan. Allah ta'ala. Baik. Berikutnya pertanyaan tentang kunut. Ya. Pertanyaan tentang kunut di sholat tarawih ini. Akun YouTube Khairul Ma'arif. Sebagian imam ustadz ada yang kunut dengan hanya membaca sebagian, kemudian mengecilkan suaranya, dan ada juga imam yang membaca kunut dengan lengkap. Nah, mana yang wajib ustadz ikuti sesuai sunnah tentang kunut ini, Ustadz? Baik, tentang kunut ini disunnahkan. Jadi ada beberapa hal yang disunnahkan dalam kunut ini. Pertama adalah boleh dilakukan sebelum ruku dan juga bisa setelah ruku. Kemudian ketika kunut, maka dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Rasul, oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya pernah Rasulullah kunut, ya, pada nazilah, mendoakan keburukan terhadap beberapa kaum, wa yarfu yadayhi, dan Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Jadi disunnahkan, dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika kunut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi makmum dianjurkan untuk mengaminkan.
Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan wa yu'amminuna khalfahu, dan para sahabat mengaminkan dari belakang Rasulullah. Jadi Rasulullah membaca doa kemudian diaminkan oleh para sahabat. Cuman di sini ada catatan penting bahwasanya kapan kita mengaminkan. Iya. Jadi terkadang imam baca innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, amin. Innahu la yadhillu man walait, amin. Padahal sebenarnya itu bukan doa, itu puji-pujian pada Allah. Nah, kapan kita mengaminkan? Setelah selesai imam kita membaca satu potong doa. Misalnya Allahumma hdina fiman hadait, boleh, amin. Wa afina fiman afait, amin, boleh. Jangan baru setengah, belum selesai doanya kemudian diaminkan. Ini pernah terjadi ya, pernah terjadi dalam sholat kunut. Salah seorang sahabat Rasulullah yang pada saat itu mengimami orang-orang ya, yaitu Mu'adz bin Haris Al-Qari. Ya, Mu'adz bin Haris Al-Qari juga ditunjuk sebagai imam tarwih pada saat itu. Nah, Mu'adz radhiyallahu ta'ala membaca Allahumma qahatal matar, lalu di belakang mengatakan amin. Ya, belum selesai sholat, sahabat ini Mu'adz radhiyallahu ta'ala, ya Mu'adz Al-Qari, Mu'adz bin Haris Al-Qari mengatakan, saya kan baru baca ya Allah hujan berhenti. Saya belum selesai berdoa, saya belum selesai meminta kepada Allah untuk diberikan hujan, ya, baru pertengahan. Ya. Maka kata beliau, ya dengarkan dulu, kalau saya berdoa dengarkan dulu, jangan langsung baru berhenti langsung amin, belum selesai doanya langsung amin. Nah, karena itu ya patut juga untuk kita memahami apa yang dibaca oleh imam dalam doanya agar supaya kita tahu di mana letak amin itu, ya kemudian juga kita bisa menghayati apa yang kita minta, sehingga ketika kita ketahui apa yang kita minta, tentu keinginan, rogbah, ya harapan yang besar itu agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita tersebut. Nah, jadi kita dalam kunut ini kita mengaminkan imam, walaupun ya kita mungkin lihat sebagian imam ini pada saat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu sudah diam. Dibaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Pas sampai fa innaka taqdi, sudah suaranya kecil. Nah, pada dasarnya tidak dibedakan ya, apakah dia doa atau puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikeraskan ya, semuanya disuarakan dari awal. Kemungkinan sebagian membaca seperti itu karena yang sisanya itu tinggal zikir, tinggal puji-pujian yang tidak perlu diaminkan. Ya, karena fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walid wa la ya'izzu man 'adi, dan seterusnya. Itu sebenarnya puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak perlu diaminkan. Nah, namun pada asalnya bahwasanya doa itu dibaca secara lengkap ya. Karena dalam doa dalam doa kunut nazilah pun juga seperti itu, ada puji-pujian tetapi semuanya dikeraskan. Jadi kesimpulannya bahwasanya yang afdal, yang utama adalah menyuarakan semua agar supaya makmum pun juga mendengarkan puji-pujian tersebut. Tapi kalau ada yang melakukan seperti itu, ya menurut kami tidak perlu diingkari. Menurut kami tidak perlu diingkari. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah. Terima kasih atas jawabannya. Masih tentang kunut, Ustaz. Dari akun Facebook Bentar Nugraha. Ada masjid, Ustaz, di pas 15 Ramadan itu, Ustaz. Di malam 15 dan seterusnya itu imamnya kunut, Ustaz. Nah, bagaimana kalau misalnya kami ikut sholat tarawih di masjid tersebut? Apakah ikut kunut atau tidak, Ustaz? Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya kunut di pertengahan Ramadan itu adalah amalan sebagian sahabat Rasulullah. Ya, dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah dan juga tabi'in. Ya, diikuti oleh para tabi'in sampai para ulama-ulama ya. Sehingga pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian juga dalam satu riwayat Imam Ahmad, bahwasanya kunutnya itu di pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, maka bagaimana sikap kita ketika kita mendapati imam kunut? Kita katakan bahwasanya praktekkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi.
imam itu diangkat, dijadikan imam untuk diikuti. Maka kalau imam takbir, takbir juga, imam ruku, ruku juga, imam kunut, maka aminkan. Ya, imam kunut, maka aminkan. Mau di awal Ramadan, atau di pertengahan Ramadan, atau di mana saja, ketika imam kunut, maka kita disunahkan atau dianjurkan untuk mengikuti imam, yaitu mengaminkan doa-doa imam tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Iya. Berikutnya ini pertanyaan dari akun YouTube Aisyah Nisha. Ini di kampungnya Ustadz, biasa melakukan sholat taubat dan sholat tasbih di 3 malam terakhir Ramadan setelah sholat tarawih Ustadz. Sebelum dilakukan sholat witir. Apakah ini ada dalilnya Ustadz? Atau memang jika tidak, bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Baik sholat taubat, demikian juga sholat tasbih diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Walaupun ada perselisihan ulama kita tentang derajat hadis tersebut. Taruhlah kita mengatakan bahwasanya derajat hadisnya adalah hasan. Ya. Misalnya dalam sholat tasbih tersebut yang diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka hal itu taruhlah misalnya kita katakan dia adalah hadisnya hasan atau dapat diterima. Namun perlu kita ketahui bahwasanya pelaksanaan ibadah tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Termasuk adalah penetapan waktu dan juga tata caranya. Nah, mengkhususkan waktu ya untuk sholat tasbih ini tidak ada dasarnya. Maka yang ingin melaksanakan sholat tasbih silahkan, mau di luar Ramadan, di dalam Ramadan, di hari Jumat, di luar hari Jumat silahkan. Karena Rasulullah tidak membatasi, tidak mengkhususkan waktu khusus untuk sholat tasbih tersebut. Dengan demikian dibiarkan umum saja, ya, di mana ingin dilakukan silahkan. Nah, kapan dikhususkan maka ini membutuhkan dalil. Kapan mengkhususkan waktu sementara tidak ada dalilnya, maka ini tentu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Demikian juga sholat taubat. Sholat taubat kita lakukan pada saat kita misalnya melakukan suatu perbuatan dosa dan kita sangat menyesal. Ya silakan melaksanakan sholat taubat tersebut dengan 2 rakaat. Namun tidak dikhususkan pada malam-malam tertentu. Misalnya 3 malam terakhir dari Ramadan tidak dikhususkan. Namun kapan seseorang melakukan dosa dan dia sangat menyesal dengan perbuatan dosa itu, dosa besar, lalu dia ingin melaksanakan sholat taubat itu, maka silahkan kapan dan dimanapun juga. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Di akhir Ramadan biasanya kita melakukan itikaf Ustaz. Ya. Nah, bagaimana kalau di pandemi seperti ini Ustaz? Apakah tetap melakukan itikaf atau seperti apa Ustaz? Baik, sekali lagi ya kita katakan bahwasanya marilah kita mengikuti kebijakan dan arahan ulama kita dan pemerintah kita. Kalau misalnya dari pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwasanya alhamdulillah kondisi sudah terkendali, kondusif, dan sudah dibolehkan untuk melakukan aktivitas kumpul termasuk i'tikaf, maka alhamdulillah kita lakukan. Tapi sebaliknya kalau misalnya keluar kebijakan ulama kita bahwasanya ternyata kondisi belum kondusif dan untuk menjaga diri kita dan orang lain, maka untuk sementara i'tikaf tidak diadakan dulu sementara. Bukan berarti dilarang selama-lamanya sepanjang tahun, tidak. Tapi dalam kondisi seperti ini misalnya, maka kita mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah dan ulama kita tentu untuk kemaslahatan kita bersama. Dan sekali lagi bahwasanya pertama i'tikaf tidak wajib. Kedua, i'tikaf pada dasarnya adalah agar supaya kita bisa berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala di malam-malam Ramadan. Kita bisa konsentrasi ibadah. Nah, kalau tidak bisa terjadi di tahun ini misalnya dengan i'tikaf, maka alhamdulillah kita di rumah-rumah pun juga bisa melaksanakan qiyamul lail, ya, kemudian bangun di tengah malam untuk berkhalwat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita tidak bisa melakukan misalnya i'tikaf, setidaknya kita bisa mengambil alternatif yang lainnya seperti yang kita sebutkan tadi, dengan memanfaatkan malam-malam itu tadarru, ya, tunduk pada Allah, berzikir padanya, bertobat, khusyuk, ya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala i'tikaf juga. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma ya'maluhu muqiman sahihan. Bahwasanya jika seorang
hamba sakit atau musafir, maka dicatatkan baginya amalan-amalan yang dia lakukan ketika dia mukim, sementara ketika dia safar dan sakit tidak dia lakukan. Jadi misalnya ketika kondisi biasa kita etikaf dan kita sudah berniat etikaf, tapi karena kondisi sehingga akhirnya kita tidak jadi. Maka insya Allah kita sudah mendapatkan pahala etikafnya sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Sahabat Wahda dan pemirsa Wahda TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah menarik sekali apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak pada materi kita yang ketiga dalam penataran nasional seputar Ramadan terkait hidupkan malam Ramadanmu dengan cahaya Qiyamul Lail. Materi yang disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Al-Ustadz Haji Aswanto Muhammad Taqwi LCM Hafizahullah. Maka cukup sekian untuk perjumpaan kita pada materi ketiga ini. Kepada narasumber kita diucapkan terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Insyaallah. Dan untuk pemirsa serta sahabat Wahda dimanapun berada, insya Allah terima kasih banyak untuk atensi dan partisipasi dengarnya. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali ba'da sholat asar sebentar untuk melengkapi penataran kita pada hari ini dengan materi keempat. Ini juga penting terkait dengan rukhsah, kemudian kafarat, dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa-puasa yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadan nanti insya Allah di materi keempat. Dan cukup sekian untuk materi kita di materi ketiga ini, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.